Song Jinhei, kamu yakin mau jual 25% saham Galeri Zou kepadaku? Yakin. Setelah sahamnya dijual kepadaku, aku akan memegang lebih dari 50% saham. Nanti suamimu akan kehilangan hak pengelolaan atas Galeri Zou. Aku tidak hanya akan membuatnya kehilangan hak pengelolaan, aku juga akan membuatnya kehilangan segalanya demi wanita simpanannya. Kerjasama yang susah payah ditandatangani oleh Zou Shubai. Ternyata simpanan dan balai lelang Qi dan balai lelang Qi untuknya. Menurut prosedur, transfer saham akan selesai seminggu kemudian. Saat itu dana akan tiba di akunmu. Keinginanmu juga akan terwujud. Aku tidak tiba-tiba memutuskan untuk bercerai dengan Zou Shubai. Zou Shubai perlahan-lahan menghabiskan cintaku padanya, baru kemudian aku membuat keputusan ini. Halo, Bu Song. Halo, Halo, Bu Song. Mas Song, bukankah Anda di rumah merawat guo-guo yang sakit? Kenapa datang ke galeri? Guo-guo sudah hampir sembuh. Bukankah sore ini aku ada lukisan yang akan dikirim untuk ikut lomba? Kami datang untuk persiapan, sekalian mengantar makan siang untuk Shubai. Bu Song, Pak Zhou, dengan seseorang di studio Anda. Coba kamu lihat. Baik. Sepatu istriku, ternyata pas di kakimu. Jahat. Shubai, apa yang kamu lakukan di studio lukisku? Jinhei, kenapa kamu datang? Aku ada urusan. Dia ini, klien galeri. Oh, dia adalah teman lamaku, Tangwan. Baru beberapa hari masuk galeri. Tangwan, mungkinkah dia yang disebut oleh kakak ipar yang pernah meninggalkan Shubai? Sepatu H, kenapa di kaki? Zou Shubai, jelaskan jelas, kenapa sepatu saya ada di kakinya? Cuma sepatu hak tinggi kan? Kenapa kamu begitu perhitungan? Cuma sepatu hak tinggi? Ini sepatu pertama yang kamu berikan padaku. Sangat berarti bagiku. Maaf Jinhei, aku salah. Aku beli kamu sepatu sama, baik? Edisi limit ini tak sama. Meski bukan sepatu yang itu lagi. Ini mau berantem dengan selingkuhan ya? Shubai, jangan bertengkar dengan Nona Song lagi. Aku akan minta maaf padanya. Maaf Nona, sepatuku patah. Shubai baru saja mengambil sepatu ini untuk ku kenakan. Kamu tahu tidak, sepatu ini dikenakan di kakiku oleh Shubai sendiri. Nona Song, aku tidak tahu sepatu ini milikmu. Kupikir ini baru beli Shubai. Sekarang sudah tahu. Cepat lepas. Oh ya, setelah dilepas, buang saja ke tempat sampah. Barang yang sudah kotor, aku tidak mau lagi. Dan juga, Tangwan, studio lukisku tidak menyambutmu. Keluar sini sekarang, dan jangan kembali lagi. Masuk ke studio lukisku. Shubai, Jinhei, yang harus keluar, kamu. Aku yang keluar. Ya, Guru Song, studio lukis ini sudah bukan milik Anda lagi. Apa yang terjadi? Saya adalah pemilik galeri ini. Pelukis utama galeri. Mengapa studiku diberikan kepada orang baru? Pak Zhou bilang, Anda pulang untuk mengurus anak. Studio ini kosong juga, sia-sia. Jadi dipakai oleh Butang. Zou Shubai, jelaskan padaku. maaf Jinhei, kuku sakit beberapa hari ini. Aku terlalu sibuk, tidak sempat pulang untuk menemaninya. maaf Nona Song, saya seharusnya tidak memakai studio Anda. Jangan marah. Jangan sentuh aku. Hanya memakai studio lukismu sebentar. Song Jinhei, apakah perlu marah seperti ini? Shubai, jangan bertengkar dengan Nona Song karena aku. Aku akan pindah saja. Saya adalah pemilik galeri ini. Studio ini, saya ingin berikan kepada siapapun. Baik, berikan padanya. Aku yang pindah.
Tang Wan, itu kamu kan? Kamu yang merobek lukisanku. Lukisan ini? Lukisan kita bertemu pertama. Yang ini adalah peninggalan ayahku untukku. Dan yang ini adalah lukisan Guo-Guo. Kita bertiga. Ketiga lukisan ini adalah hal terpenting dalam hidupku, Zhou Shubai. Mengapa kau membiarkannya merobeknya? Mengapa kau melakukan ini? Jelaskan padaku. Maaf, Jin He. Aku akan cari cara untuk lukisan-lukisan ini. Maaf Nona Song, saya kira ketiga lukisan ini telah gagal draft pemula yang dirobek. Ini studio lukis pribadiku. Meskipun itu draft gagal. Bukan giliranmu untuk merobeknya. Dia cuma merobek beberapa lukisanmu, kan? Tang Wan, tidak sengaja. Lagi pula, dia sudah minta maaf. Kamu masih berteriak-teriak di sini. Aku malu untukmu. Kamu. Nasong, panitia lomba telepon bilang, lomba bakal mulai dini. Minta kakak cepat bawa lukisannya ke sana. Aku langsung ke sana. Jin He, lomba ini, kamu jangan ikut. Berikan kuota Tang Wan. Kenapa kuota aku harus diberikan kepadanya? Tang Wan sudah bersama Lelangki. Lelangki 5 juta per lukisan. Dia ikut bawa galeri kita mendapat juara pertama. Sayang, baik-baik, dengarkan. Tang Wan, ayo kita ke lokasi lomba. Merebut studio lu dan kuota lombamu hanyalah langkah pertamaku. Mau merebut barangku? Tidak semudah itu. Halo Xiao, Zhou Shubai mau memberikan kuota lombaku kepada mantan pacarnya. Tolong hubungi panitia. Batalkan kuota itu. Kalau bukan kamu yang membantunya mendirikan galeri, kalau bukan kamu yang minta bantuan ayahmu, teman saat hidupnya bantu promo lukisan, bukan kamu kirim lukis ke lelang untuk bangun nama. Dia sekarang cuma orang yang tidak dikenal. Dia dan galeri berposisi sekarang bekatmu semua. Tanpa kamu, dia bukan apa-apa. Dari mana dia berani melakukan ini? Aku pulang rawat Guo-Guo hari ini. Kenapa banyak yang batal pesan lukisan kita? Apa yang sebenarnya terjadi? Semua klien yang Pak Zhou serahkan kepada Butang. Klien tidak puas dengan lukisan Butang. Song Jin He, kenapa kamu batal slot kompetisi? Membuat Tang Wan malu-malu di tempat lomba. Kualifikasi kompetisiku? Aku mau bagaimana ya bagaimana? Baik, kita tidak usah bahas hal ini. Lalu kenapa kau menyuruh Qi Xiao di publik menyebar rumor tentang Tang Wan adalah pihak ketiga di kita? Aku brengsek. Oh, bantu saya dari awal membangun galeri show sampai saat ini. Memang begitu. Tapi aku malah saat kau rawat anak bermain api dengan Tang Wan. Bilang aku bersusah denganmu. Tidak bisa senang bersama. Apa Xiao katakan tidak benar? Selain itu, bukan aku minta Xiao bilang itu. Tapi dia sendiri yang tidak tahan lalu memarahi. Nona Song, aku tidak pernah menyusupi pernikahanmu dengan Shubai jika tak percaya. Aku akan mengundurkan diri sekarang. Tang Wan pergi karena marah padamu. Sekarang kau puas? Tidak puas. Apakah Song Jin He mau membunuh Tang Wan? Song Jin He, kau sedang apa? Berhenti! Hentikan! Beri aku! Jin He, kamu terluka. Jangan bergerak. Aku akan menghentikan pendarahanmu. Shubai, aku sudah meninggalkan galeri. Sampai jumpa. Song Jin He begitu kejam terhadap Tang Wan. Aku tak lembut dia. Song Jin He, lukisan-lukisan ini adalah hasil jerih payahku selama bertahun-tahun. Kamu mau apa benar? Balasmu, kamu biarkan Tang Wan menghancurkan 3 lukisanku yang paling berharga. Jadi aku akan menghancurkan semua hasil jerih payahmu di sini. Cukup, Song Jin He. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Tidak, kamu ini gila. Dengar, jika kamu membiarkan Tang Wan muncul di hadapanku, aku akan lebih gila. Zhu, pria
Pria brengsek itu sungguh keterlaluan. Demi seorang wanita si mana, dia menyakitimu sampai begini. Luka ini, dia dapat saat berebut kata denganku. Luka itu salah, bukan untuk Tangwan. Tapi penyebab masalahnya, bukankah karena simpanan itu? Iya. Jinhe, hari ini aku masih ada urusan, jadi tidak masuk dulu. Untuk menemuimu dan gua-gua. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pergi ke rumah simpanan Zhou Shubai. Datang. Kalian mau apa? Kau memakai sepatu Jinhe, menduduki kantor Jinhe, bahkan merobek karya ayahnya untuknya. Lukisan keluarga 3 Guo-Guo, dan lukisan pertama Jinhe. Kau juga menyuruh Zhou Shubai melukai Jinhe. Kau masih bertanya apa yang ingin kulakukan? Aku hancurkan rumahnya. Jangan! Jangan robek lukisanku! Hentikan, jangan! Hari ini, aku hancur rumahmu. Kau berani lagi rusak hubungan Jinhe dan Zhou Shubai, kan kau hancurkan wajahmu ini. Tangwan, kamu kenapa? Shubai, mengapa meski aku sudah mengundurkan diri, Nona Song masih tidak mau melepaskanku? Dia menyuruh teman-temannya dan juga para pengawalnya tak hanya rusak rumahku dan robek lukis. Mereka... Song Jinhe ini keterlaluan sekali. Shubai, jangan salahkan Nona Song. Ini salahku. Seharusnya aku tidak mengganggunya di galeri. Tangwan, jangan. Oke, ceritanya selesai. Guogu tidur. Mama, Papa malam ini tidak pulang, tidak temani Guogu. Papa sedang sibuk. Tunggu dia selesai urusannya. Nanti pulang serta Guogu. Sayang, kamu kerja keras. Sumpah, nanti selalu cinta kamu dan baik. Tak kecewa kalian. Kalau kamu berani mengecewakan kami, maka aku buatmu hilang semua. Song Jinhe, mengapa kamu menyuruh Xiao pengawal mau hancur rumah Tangwan? Dan bahkan menyuruh Apa yang kamu omongkan? Xiao tak akan pernah begini. Bahkan jika Xiao menemui Tangwan, dia pasti tidak akan menyuruh pengawalnya memperkosa Tangwan. Tangwan bunuh diri karena itu. Hasil pemeriksaan dokter juga membuktikan dia dipaksa. Kamu masih membela diri? Tangwan sudah keluar dari galeri. Kenapa kamu masih tidak mau melepaskannya? Kenapa sekarang kamu menjadi begitu kejam dan licik? Gua. Pa, jangan teriak Ibu. Pergi! Apa yang kamu lakukan? Kalau ada masalah, serang aku saja. Kenapa kamu menyerang gua? Gua jangan menangis. Buzang. Bawa gua keluar dan tenangkan dia. Baik. Aku tadi tak sengaja itu ke gua. Tanganmu kenapa? Bukan urusanmu. Aku tegaskan sekali. Xiao tidak mungkin saja suruh bodyguard perkosa Tangwan. Kalau kamu tidak percaya, bisa hubungi polisi untuk tangkap. Tangwan tidak seperti kamu yang picik. Dia bilang kamu hanya sedang emosi saat itu. Demi aku, dia tidak menyalahkanmu. Dia besar hati, picik, dia baik, jahat. Begitu kenapa dulu kamu putus dengannya dan menikah denganku? Iya, Tangwan adalah mantan pacarku. Tapi aku dan dia berpisah, putus kontak. Sekarang bertemu lagi, hanya hubungan bos dan karyawan. Kamu yang terlalu banyak berpikir. Murni hubungan bos dan karyawan. Kamu pakai sepatunya. Murni hubungan bos dan karyawan. Kamu memberikan studio lukis khusus di sebelahmu untuknya. Memberikan kuota kompetisi kepadanya. Demi dia, kamu melempar gua ke lantai. Jinhe, aku. Zhou Shubai, aku melahirkan gua untukmu karena mencintaimu. Membantumu mendirikan galeri Zoho. Tapi jika aku tidak mencintaimu,
Aku akan pergi membawa Guo-Guo. Berani kamu? Dulu kamu lukai tangan pergelangan dengan cutter. Sekarang masih ingin mencekikku, ya? Baik, ayo lakukan. Sayang, maaf. Kamu tidak apa-apa. Tidak usah sok baik. Sifat Jinhe ini aku harus membereskan. Bereskan dia. Jinhe kamu bikin Wan sakit. Sakit besar. Aku takkan memanjakannya. Aku akan mengundangnya kembali ke galeri dan memberinya kompensasi. Mama, jangan menangis. Guo-Guo, Mama tidak menangis. Mama mengeluarkan air mata karena mata Mama kemasukan debu tadi. Ayo, Mama antar kamu tidur. Tangwan berselingkuh setengah tahun lalu dan kakinya dipatahkan oleh pacar kaya rayanya. Dideportasi bertemu dia tak sengaja. Pemilik tahu mantan Zhou Shubai. Pemiliknya bersama dengannya untuk menjebak Zhou Shubai. Tipu skema uangnya Zhou Shubai. Kesal buruk sekali. Tuan Zhou tidak hanya mengundang teman kembali ke galeri, tapi juga surat bahwa Anda menghina rekan. Karena sangat keterlaluan, Anda dipecat dari galeri. Dari pameran Anda di studio lukis, semua diganti Tangwan. Klien Anda juga dialihkan Zhou ke Tangwan. Zhou Shubai, aku telah mengorbankan segalanya untuk galeri Zhou. Kau berani ini? Kalau kau tidak baik, jangan salahkan aku jika aku balas dendam. Terima kasih telah memberitahuku ini. Song Jinhe mengusirmu dari galeri. Langkah kedua adalah, lalu langkah ketiga adalah merebut Zhou Shubai dari tanganmu. Tak perlu kau rebut. Aku berikan padamu. Jinhe, ku dengar si bajingan Zhou Shubai memecatmu dari galeri demi selingkuhannya. Jangan marah, aku akan segera bawa orang untuk menghadapinya dan si selingkuhan. Tak usah, Xiao. Aku berencana bercerai dengannya. Jinhe, pagi ini aku menerima telepon dari Guo-Guo. Dia bilang kau dan Zhou Shubai bertengkar tadi malam sampai kau menangis. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Bu. Setelah aku menata semuanya di sini, aku akan bawa Guo-Guo kembali ke Jingdu menemui ibu. Baik. Pak Ye, bukankah Anda selalu ingin mengendalikan galeri Zhou? Saya punya 25% saham, mau saya jual kepada Anda. Bagaimana? Guru Song, 200.000 op ibuku lalu. Anda bayar muka, saya untukmu. Tetap di galeri karena Anda dipecat. Saya juga keluar. saya direkrut Guru Song. Guru Song pergi. Saya juga pergi. Saya juga pergi. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Saya berencana membuka galeri baru. Jika kalian mau, nanti bisa datang ke galeri saya. Aku mau, aku mau, aku mau. Saya tidak hanya akan membuatnya kehilangan hak pengelolaan, saya juga akan membuatnya kehilangan segalanya karena wanita simpanan. Kenakanlah. Terima kasih pengacara Qin. Saya ingin bercerai dengan Zhou Shubai. Untuk mendapatkan hak asuh, apa yang perlu saya persiapkan? Hanya butuh bukti perselingkuhannya, dan dia tak jalankan pranaya. Saya tahu. Tolong pesan untukku. Tiket pesawat kembali ke Kyoto minggu depan. Song Jinhe, apakah kamu sudah melihat foto yang saya kirim lewat WeChat? Coba tinggal di sini beberapa hari ini. Kemarin malam kami resmi tidur bersama. Sudah lihat. Terima kasih telah mengirimi saya bukti perselingkuhan Zhou Shubai dan kamu. Song Jinhe, apa maksudmu? Uang dari penjualan saham sudah masuk. Tidak tahu apakah pengacara Qin sudah pesantik pesau saya. Nona Song. Pengacara Qin,
Foto baru saya kirim. Dapat dijadikan sebagai bukti memperebutkan asuh putri. Baik, Nona Song. Perjanjian cerai dicetak. Tiket Anda dan Putri juga dipesan. Pesawat jam 9 malam. Kapan saya? Kasih surat cerai Tuan Zhou. 7:30 saja. Baik. Gua sudah umur 5. Dia berhak tahu perceraian saya dan Zhou Shubai juga berhak memilih di antara kami. Gua, jika Mama ingin bercerai dengan Papa, kamu ingin ikut Mama atau ikut Papa? Gua ingin ikut Mama. Shubai, aku sudah kembali dari Prancis. Kakak ipar mau di Linceng jam 7 malam. Oke, di Hotel Linceng. Bawa Jinhee ikut. Mengerti? Sungguh tidak mengerti. Mama sangat milik ini. Wanita fisik itu. Selalu pikir dia. Nanti malam Mama bawa kamu pergi. Aku bawa Gogo pergi? Apa Jinhee akan mencerai? Jinhee, kamu mau bawa Gogo kemana? Aku tidak izinkan kalian pergi. Shubai, waktu yang kita janjikan dengan balai lelaki sudah hampir tiba. Sudahkah kamu dapatkan stempel kontraknya? Kakakku baru pulang dari Prancis. Jam 7 malam ini, di Hotel Linceng, diadakan pesta penyambutan. Dia memintamu ikut denganku. Kakak ipar selalu baik padaku dan Guo. Aku tidak bisa tidak menghadiri pesta penyambutannya. Kakakku selalu merindukanmu. Mengajakmu ke pesta penyambutannya pun kamu tidak mau. Aku tidak bilang tidak pergi. Aku hanya tidak mau pergi bersamamu. Sudah seminggu, kamu masih marah padaku. Baiklah, semoga kamu tidak menyesal. Guo, ibu akan menghadiri pesta penyambutan Bibi. Biarkan Tante Chi mengantarmu ke bandara dulu ya. Pintar sekali. Lama tidak bertemu, akhirnya pulang ke tanah air. Lama tidak bertemu. Shu, Jinhee, kamu datang. Mana Gogo? Kenapa tidak ikut bersamamu? Guo baru sembuh dari sakit, jadi aku tidak membawanya. Ini hadiah yang kami bawa khusus untukmu dari Prancis. Dipilih dengan hati oleh kakakmu. Terima kasih, Kak. Kak, aku. Jinhee, teman-temanku tertarik dengan lukisanmu. Aku kenalkanmu mereka. Selamat datang. Ini adalah adik iparku, Song Jinhee. Dia juga pelukis utama di galeri adikku. Halo. Nyonya Zhou sangat berbakat. Pasangan yang sangat cocok dengan Pak Zhou. Kebetulan, rumah baruku masih membutuhkan beberapa lukisan. Nanti, mohon bantuan Nyonya Zhou. Kak, aku ingin bicara denganmu. Aku dan Zhou Shubai. Itu, dia adalah Pak Zhou Shubai. Kakak Ipa. Kenapa bawa wanita ini? Aku dan Tang Wan baru saja menandatangani kontrak. Bernilai ratusan juta dengan balai lelaki lewat hotel. Jadi sekalian saja aku ajak dia. Aku tak peduli entah. Sekarang juga. Aku usir dia pergi untukku. Kakak Sikshu, aku datang ke sini tidak ada maksud lain. Dengar kamu kembali dari Prancis, aku bawakan hadiah untukmu. Aku akan pergi sekarang. Nona Song, aku hanya sekalian mengantar hadiah. Jangan salah paham lagi tentang aku dan Shubai. Shubai, aku suruh kamu usir dia pergi untukku. Kamu tak dengar? Tak mau bertindak? Baiklah, Satpam. Gua minta orang tindak. Usir wanita, ini pergi untukku. Shubai, aku takut. Jangan takut. Aku di sini. Kakak, kalau kamu memang ingin mengusir Tang Wan, aku akan pergi bersamanya. Kamu? Shubai, jangan keterlaluan. Nona Tom benar-benar hebat. Ternyata bisa bekerja sama, bernilai ratusan juta dengan balai lelangki. Aku minum untukmu. Dia sakit, aku minum untuknya. Ibu Zhou, saya minum untuk Anda. Jinhee, asalkan kamu mau merendahkan diri, aku akan minum untukmu. Tidak perlu. Kak, aku agak mabuk. Aku mau ke ruang istirahat sebelah. Untuk sadarkan diri. Jinhee. Kamu kenapa? Shubai, apa otakmu penuh dengan tahi? Bila istri minum tahan, saja wajar. Kamu buat dia minta padamu? Cepat, Pergi minta maaf pada Jinhee. Tidak, aku benarkan sikap kali ini. Harus suruh dia menunduk. Aku tidak mau pergi. Dia marah padaku karena aku memecatnya dari studio lukis. Dia tetap marahku. Salah apa? Membuat dia menunduk. Jinhee bantu kamu bangun galeri. Tanpa dia tak ada kamu hari ini. Kamu pecatnya. Jelas itu salahmu.
kamu malah membawa wanita ini untuk mempermalukannya. Itu salah di atas salah. Apa maksudnya tanpa dia? Tidak akan ada aku hari ini. Dia hanya membantuku. Melukis beberapa gambar saja, Kak. Jangan terlalu membesar-besarkan jasanya. Kamu... Subai, lebih baik kamu pergi mengalah pada Nona Song. Jangan sampai Kak Sikshui sakit karena marah. Tadi, Jinhe benar-benar terlihat sangat marah. Aku pergi lihat saja. Baiklah. Melihat atas namamu, aku akan pergi. Apa maksudnya tanpa dia? Tidak akan ada aku hari ini. Dia hanya membantuku melukis beberapa gambar saja. Jangan membesar-besarkan jasanya. Aku berusaha galeri selama 7 tahun. Di hatimu, hanya melukis beberapa gambar saja. Zhou Shubai, aku buta. Baru menyadari siapa dirimu setelah 7 tahun. Halo? Halo Bu, aku dan Tante Chi sampai bandara. Kapan Ibu datang? Segera. Zhou Shubai. Pernikahan kita selama 7 tahun. Berakhir di sini. Jinhe paling sayang cincin kawin ini. Manis saja dia tidak tega melepasnya. Kok bisa ada di kelas? Dan dia pergi kemana? Jinhe! Jinhe! Tuan Zhou, saya pengacara Nona Song. Ini dia titipkan untuk diserahkan kepada Anda. Jinhe ingin bercerai denganku? Jinhe ingin bercerai denganku? Tidak mungkin. Jinhe tidak mungkin. Karena aku tak tolak minumnya mau cerai. Perjanjian perceraian ini pasti palsu. Tuan Zhou, silakan web pelan-pelan. Aku siapkan ratusan sana. Baik. Anggap perjanjian cerai ini sah. Aku tetap tidak akan mendatanginya dan bercerai dengan Jinhe. Song bilang, bila kamu tak tanda, dia gugat cerai. Ini bukti perselingkuhanmu yang dia serahkan padaku. Kamu tak mungkin menang. Kamu tega mengkhianati Jinhe dan tidur dengan perempuan ini. Rupanya Jinhe sudah tahu tentang aku dan Tangon. Dia ingin cerai. Tidak boleh bercerai. Aku harus menemui dan mengaku dosa padanya. Mana dia? Nyonya setengah jam yang lalu membawa beberapa koper dan pergi. Xiao, kamu menyembunyikan Jinhe di mana? Sebelumnya kamu sibuk berselingkuh. Sekarang ingat cari Jinhe. Kalau berani, carilah sendiri. Apakah Jinhe ada di galeri? Guru Song, dia sudah datang ke galeri seminggu yang lalu. Dia bawa barang. Tak akan datang galeri. Siapa yang mengizinkannya mengambil barangnya? Kenapa gak ada tahu aku? Apakah Direktur Zhou lupa? Demi Tangwan, Anda pecat Kasong, dia tidak ambil barang. Tanpa tinggal tahun baru? Diam! Kalau bicara ini, hati-hati. Aku pecatmu. Jangan pecat. Aku pergi sendiri. Kalian. 您拨叫的用户暂时无法接通。
Jin, kamu di mana sebenarnya? Sudah menemukan Jinhe? Shubai. Begitu kan? Semua gara-gara kamu. Jinhe pergi karena marah. Jinhe orang yang sangat baik. Dia membantumu mendirikan galeri, cari teman ayah almarhum, demi bantu promosikan lukisanmu. Mengirim lukisan ke rumah lelang. Untuk meningkatkan reputasi, dia setiap hari menemui bos rumah lelang. Bahkan saat hamil pun tidak Galeri Zo adalah galeri terbesar di dalam negeri. Tidak perlu seperti Nona Song. Iya kah? Kamu tidak bisa membela Jinhe seperti ini. Jangan berkata begitu. Bajingan, kamu hanya melihat yang di depan mata. Kamu lupa saat galeri Imoe berdiri? Berapa tahun sulitnya dulu? Kamu selalu bilang sibuk di galeri, tidak sempat urus rumah tangga. Selama bertahun-tahun ini, orang tua sakit, semua urusan, dia yang tangani sendirian. Guo sakit, ada masalah di TK, juga dia. Demi kamu, demi galeri, demi keluarga ini, yang sudah berkorban begitu banyak. Kamu malah mengkhianatinya, dan dengan Tang Wan, kamu tak manusia. Waktu itu aku cuma mabuk. Aku juga tidak sengaja. Aku tidak peduli sengaja atau tidak. Sekarang, lepaskan bajumu, berlutut, dan introspeksi diri. Subai, jangan berlutut, bangun. Minggir. Kasih suhu sekarang -5 derajat. Dan saljunya besar sekali. Subai telanjang begini, bisa sakit kedinginan. Maafkan dia saja. Kamu diam. Aku lupa tentangmu. Dulu kamu meremehkan Shubai karena tidak punya uang dan putus dengannya. Sekarang dia kaya. Kamu datang lagi merusak hubungannya dengan Jinhe. Dasar wanita tak tahu malu. Waktu itu di hotel, seharusnya aku bunuh kamu. Kah, jangan marah. Aku akan cari Jinhe. Jinhe sudah terluka hatinya. Dia tidak akan kembali. Dia tidak tega meninggalkan gua. Pasti akan kembali. Pusang, mana gua? Belum bangun? Gua dibawa nyonya semalam, diserahkan ke Nona Chi. Sejak itu, tidak kembali. Jinhe membawa gua pergi bersamanya. Ada apa? Pak Zou, Dewan Direksi memberitahu rapat umum pemegang saham akan diadakan 1 jam lagi. Rapat umum pemegang saham. Beritahu Dewan Direksi, aku sedang mencari istriku. Tidak sempat hadir. Tunggu, Jinhe adalah pemegang saham galeri. Dia mungkin akan hadir di rapat umum pemegang saham. Aku segera sampai. Kak, kamu pergi ke galeri dulu. Aku mandi dan ganti. Subai, aku khawatir kamu kedinginan terlalu lama dan bisa masuk angin. Aku sengaja memasak sup jahe untukmu. Nanti saat Jinhe datang untuk rapat pemegang saham, jauhi aku. Lelaki, aku belum tahu apakah mereka akan memberikan uangnya padaku. Untuk berjaga-jaga, aku tidak bisa membiarkan Zhou Subai, Jikong dan Song Jin rujuk kembali. Subai, Nona Song sudah melihat foto ranjang kita. Kalau kamu pergi mencarinya untuk mengaku dosa seperti ini, dia tidak akan memaafkanmu. Lebih baik begini, aku akan membantumu mencarinya untuk menjelaskan. Aku jamin, dia pasti akan percaya bahwa hubungan kita bersih. Baiklah, kamu ikut denganku ke rapat pemegang saham. Karena semua orang sudah berkumpul, mari kita mulai rapat pemegang saham. Siapa bilang semua orang sudah berkumpul? Jinhe belum datang. Dan lagi, akulah pemegang saham terbesar Galeri Zhou Yejue. Kenapa kamu berperintah sini? Nona Song, dia tidak akan datang karena dia sudah menjual sahamnya padaku. Sekarang, akulah pemegang saham terbesar galeri ini. Bagaimana mungkin? Jinhe tahu betul kamu tidak akur denganku. Bagaimana mungkin dia menjual sahamnya padamu? Tuan Zhou, ini Nona Song. Surat transfer saham ke Tuan Ye. Jinhe sungguh menjual saham padanya. Kenapa data ini begini? Turun 30%. Lihat, penjualan galeri bulan lalu. Turun 30 poin. Ini artinya Zhou tak cocok lagi untuk menjadi pengelola galeri. Iya benar. Hari saya undang orang. Untuk memilih pengelola baru, saya memilih diri saya sendiri. Nona Song jual saham ke Tuan Ye. Berarti dia percaya pada Tuan Ye. Saya pilih Tuan Ye. Saya juga pilih Tuan Ye. Saya pilih Xiu Shubai. Saya rasa Tuan Ye lebih cocok. Tuan Ye. Tuan Ye. Kalian. Tuan Ju, 71. Mau suara? Tidak perlu. Kalau begitu, saya adalah pengelola baru galeri ini. Saya umumkan, mulai hari ini galeri ini jadi galeri Ye. Tidak apa. Saya bisa buka galeri baru lagi. Dan cari Jinhe kembali. Tuan Zhou, saya khawatir tidak ada kesempatan lagi. Zhou Subai, Pak Ye laporkan. Gimana? Anda melakukan perusahaan 101 untuk fiktif yang kabur, Balai Lelangki. Silakan ikut saya ke kantor polisi untuk menjalani penyelidikan. Apa? Balai Lelangki adalah perusahaan fiktif? Bagaimana mungkin? Ini adalah dokumen penyegelan Balai Lelangki.
Tangwan, tentang fakta Balai Lelangki adalah perusahaan fiktif. Apa kamu tahu? Aku tidak tahu. Subai. Aku juga ditipu oleh Balai Lelangki. Hasil penyelidikanku tidak seperti itu. Boski, biaya penilaian 100 juta yuan dari Zhou Shubai. Biaya promosi, biaya operasional lelang. Semua sudah masuk ke rekening. Kapan kamu? Berikan 5 juta padaku. Malam ini. Aku akan menunggu. Tangwan, kamu dan Balai Lelangki menjebakku. Aku akan memecatmu. Dan Subai, jangan pecat aku. Jangan masukkan aku ke penjara. Aku juga ditipu oleh Balai Lelangki. Aku tidak menerima uang sepeser pun dari mereka. Kau pikir aku percaya kamu? Ya, Jue. Aku akan menggunakan semua harta milikku untuk tutup uang yang diselewengkan. Kau tarik tuntutanmu. Bagaimana? Bisa. Presiden Zhou, silakan tanda tangan. Saya memutuskan untuk menarik tuntutan terhadap Zhou Shubai. Maaf Tuan Dating Xia. Tuan Ye terlalu sungkan. Ini adalah tugas kami. Tunggu sebentar. Saya ingin melaporkan Tangwan menipu dengan Balai Lelangki. Tangwan, ikut kami ke kantor polisi untuk menjalani penyelidikan. Tidak, aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Ini kali masalah parah. Iya. Zhou Shubai, melihat kau begitu tegas, mengirim selingkuhan ke penjara, aku akan memberimu hadiah. Zhou Shubai tidak curiga padamu, kan? Tidak, pokoknya aku hanya perlu pura-pura menangis sebentar. Zhou Shubai benar mengira dulu aku putus dengannya karena terpaksa. Kalau begitu, segeralah adu domba dia dan Song Jinhe. Bujuknya untuk tanda tangani kontrak denganku. Presiden Zhou, istrimu pun bagaimana? Aku tidak hanya akan menggunakan studio lukis khususmu. Aku juga akan merobek 3 lukisan termu yang paling berharga. Nanti, aku perlu menangis beberapa. Zhou Shubai pasti akan berpihak padaku, dan aku nanti akan membuat Zhou Shubai mengusirmu dari galeri. Membuat hubungan kalian benar-benar hancur. Dia hanya merobek beberapa lukismu. Tangwan tak sengaja, dia sudah maafkan kamu. Kamu masih berteriak-teriak di sini. Aku malu untukmu. Kamu. Ternyata Tangwan memang sengaja. Dr. Lin, di kartu ini ada 100.000. Tolong palsukan untukku laporan pemeriksaan bahwa aku pernah diperkosa. Aku fitnah Song Jinhe ini agar Zhou Shubai mengusirnya dari galeri. Jangan khawatir, Nona Tang. Urusan kecil ini serahkan padaku. Karena hal ini, Tangwan sampai nekat berdiri dan mengiris pegangan tangannya. Laporan pemeriksaan dokter juga tunjukkan. Dia memang dipaksa. Kamu masih berkilah. Ternyata Bu Song dipecat di fitnah seini. Astaga, sungguh tidak tahu malu. Zhou Shubai? Kenapa kamu begitu bodoh? Dibodohi oleh cara Tangwan yang begitu konyol. Wajar Jinhe cerai kamu. Kak, aku tidak akan bercerai dengan Jinhe. Aku akan mencarinya dan minta maaf padanya. Jinhe sangat mencintaiku, sangat memperhatikanku. Dia pasti akan memaafkanku setelah tahu. Dia pasti maaf. Dia tidak akan memaafkanmu. Kalau tidak, ia tidak akan mengalihkan sahamnya ke Direktur Ye. Tidak, dia akan memaaf. Jinhe, sungguh hebat. Tidak hanya bikin Zhou hilang, hak galeri. Bikin dia hilang semua. Dia kejam dulu. Aku tentu tidak adil. Benar? Oh ya, Jinhe, Zhou Shubai melaporkan Tangwan. Dia harus tinggal tahun-tahun di penjara. Tangwan memang pantas menerimanya. Zhou Shubai sedang mencari di mana-mana. Apakah kamu akan kembali ke Jing? Tidak. Aku berencana membuka galeri baru di Jingdu. Aku bantu hapus semua jejakmu. Biar si bajingan Zhou Shubai itu tidak bisa melacak bahwa kamu kembali ke Jingdu. Terima kasih, Xiao Wu. Jinhe, sepertinya gua demam. Hah? Memang demam. Aku akan mengantar gua ke rumah sakit. Suruh Bibi Wang menemanimu. Kalau dia menemaniku, bagaimana dengan Anda? Aku bisa pergi sendiri kok. Tuan muda, Nona Song baru saja mengajukan cerai dan kembali ke Jingdu. Apakah tidak terlalu baik jika Anda langsung mengejarnya? Jinhe begitu baik. Bagaimana jika terlambat? Dan ia direbut orang? Bagaimana menurutmu baju ini? Tidak masalah, Tuan muda. Tuan muda, Nona Song. Jinhe, Jitingyo, kamu mau pergi kemana? anak saya demam dan sakit. Saya ambil taksi antarnya ke rumah sakit. Mobil saya di sini. Antar kamu. Terima kasih. Sama-sama. Serahkan anaknya padaku. Bu Song, putrimu sudah demam turun badannya. Tidak ada masalah lain, tunggu dia bangun. Anda bisa membawanya pulang. Baik, terima kasih dokter.
Sama-sama. Tenang saja, Dr. Lee. Dokter anak terbaik se-Kyoto. Kalau dia bilang kondisi tubuh Guoguo tidak masalah, pasti tidak ada masalah. Terima kasih sudah mengatur dokter terbaik untuk Guoguo. Jinhe, kita sudah kenal lama. Kenapa kamu masih begitu menjaga jarak? Kak Song, tempat kamu pilih yang mau dijadikan galeri sudah didahului orang lain. Tidak apa-apa, saya cari tempat lain untuk buka galeri. Sama saja. Kamu sedang mencari tempat untuk membuka galeri. Tepat di CBD dengan area pameran. Sepertinya cocok untuk galerimu. Pakailah. Sewa di CBD tak murah loh. Meski saham dijual lebih dari 60 juta, banyak sewa tidak cocok. Aku tidak mau uang sewa. Kamu tahu itu. Aku sangat tertarik membuka galeri. Bolehkah aku ikut saham? Sewa bisa dianggap sebagai bagian dari saham. Aku memang sedang cari investor, Citing Yu. Bos besar seperti dia mau berinvestasi. Kenapa tidak? Tentu saja boleh. Kerjasama yang menyenangkan. Hari ini adalah hari pembukaan galeri kita. Pertama-tama, terima kasih atas percaya dan bantu. Kedua, aku berjanji, aku akan memimpin kalian. Galeri Jinhe kitanya terbesar terkuasa negara. Bagus! Bagus. Jika tak ada urusan lain, silakan kembali bekerja. Bukankah kamu sedang dinas luar negeri? Kenapa sudah kembali lebih awal? Galeri membuka. Tentu, aku harus kembali. Ajak aku. Berkeliling. Tentu saja boleh. Terima kasih. Citing Yu, jika bukan karena investasimu, galeriku tidak akan semudah ini. Dan tidak akan secepat ini dibuka. Aku sungguh tak tahu terima kasih. Kamu ingin terima kasih padaku. Aku berharap kamu bisa memberiku kesempatan untuk mendekatimu. Jinhe, sejak aku tahu bahwa kau dan aku dijodohkan sejak kecil, aku selalu menantikan hari untuk tumbuh dewasa, lalu menikahimu. Awalnya aku ingin menunggu sampai kau lulus kuliah untuk mengungkapkan perasaanku. Tapi, tak kusangka, kau kuliah di kota lain dan jatuh cinta pada orang lain. Aku terpaksa menyetujui pembatalan pertunangan dengan berat hati. Maaf, aku tidak tahu. Aku kira kau tidak tertarik padaku. Tak salahmu, padahal pernah mengungkapkan perasaanku padamu. Jin, hei, sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah bisa melupakanmu. Aku selalu memperhatikanmu. Saat Guoguo demam hari itu, aku tidak bertemu denganmu secara kebetulan. Aku sengaja mencarimu setelah tahu kabar perceraianmu. Terima kasih atas suka-sukamu. Tapi, aku dan Zhou Subai baru mengajukan perceraian, belum resmi bercerai. Lagi pula, aku masih punya Guoguo. Kita tidak cocok. Sudah mengajukan perceraian? Berarti tidak jauh dari perceraian resmi. Dan tentang Guoguo, aku sangat menyukainya. Aku bisa memperlakukannya seperti anak kandungku sendiri. Citing Yu benar-benar pria yang penuh kasih dan setia. Sayangnya, maaf, hatiku terluka parah oleh pernikahan sebelumnya. Sekarang, aku hanya ingin mengelola galeriku dengan baik, merawat Guoguo dan ibuku. Tidak ingin memulai hubungan baru. Aku bersedia menunggu. Aku bersedia menunggu sampai hari kau ingin memulai hubungan baru. Aku hanya berharap kau tidak menolak kedekatanku. Ini tidak adil untukmu. Aku tidak peduli soal keadilan. Aku hanya peduli padamu. Tolong, satu lagi.
Kaliau, bukankah kamu bekerja di Galeri Zou? Kerja bagus di sana. Kenapa resign? Guru Song yang dulu sangat mendukungku buka galeri baru di Kyoto. Aku akan pergi membantunya. Oh, Guru Song yang disebut Liao Feng. Bukankah itu Jin He? Jin He pergi ke Kyoto untuk membuka galeri. Akhirnya aku menemukan galeri Jin He. Ke kiri, sedikit lagi. Harus lebih ke sana. Xiaobai, kamu juga di sini? Kebetulan, aku mencari Jin He. Tuan Zhou, Kak Song tidak ada di sini. Xiaobai, jangan tipu aku. Aku sudah menyelidikinya. Ini adalah galeri Jin He. Benar, ini galeri Kak Song. Tapi, dia tidak ada di sini. Dan aku tidak akan memberitahumu di mana dia. Kamu, Asisten Bai, Guru Song bilang lukisan untuk ulang tahun ibunya tertinggal dan harus dibawa. Aku akan mengantarkannya untuknya. Baik. mengikuti Xiaobai ke pesta ulang tahun ibu mertua. Pasti bisa menemukan Jin He. Ya, terima kasih. Benar sekali. Nyonya, tuan ini bilang dia adalah suami Nona. Kamu datang untuk apa? Ibu. Awalnya, aku memang tidak setuju Jin He menikah denganmu. Tetapi Jin He bersikeras dan bersujud kepadaku. Aku baru terpaksa setuju. Hasilnya baru beberapa tahun. Kamu sudah selingkuh cari wanita lain. Ibu, aku tahu salah. Aku datang hari ini. Datang minta maaf Jin He. Dan menjemput dia. Serta Guo pulang. Aku bersumpah pada ibu. Aku akan gunakan sisa hidupku untuk membalas Jin He dan Guo. Tidak akan mengecewakan mereka lagi. Biar aku jumpa mereka. Jin He dan Guo tidak butuh balasanmu. Bawa barang-barangmu dan pergi dari sini. Hari ini, kalau tidak bertemu Jin He, aku tidak akan pergi. Tidak pergi? Satpam. Ya Tuan, tolong ikut kami pergi. Aku tidak bisa pergi. Aku harus tunggu Jin He di sini. Dia tak mau sambut, buat apa? Jangan banyak bicara dengannya. Kita jaga di sini. Jangan biarkan dia masuk saja. Gua, kita hampir sampai. Turun dan jalan sendiri ya. Gak mau. Gua mau digendong Pamanji. Baiklah, putri kecil kita. Mau digendong Pamanji berapa lama pun boleh. Jin He. Siapa dia? Kembali bersamamu. Ulang tahun ibu. Kenapa gendong Guo? Dulu kamu membawa kekasih Tangwan itu ke pesta penyambutan Kai Sixiu. Boleh saja. Aku membawa kekasihku ke pesta ulang tahun ibuku. Tidak bolehkah? Kamu begitu mencintaiku. Mana mungkin bisa melupakan aku secepat ini? Mengajaknya jadi kekasih. Oh, kamu ingin balas dendam padaku? Aku sengaja bilang begitu. Sejak saat kamu mengkhianatiku, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Sekarang yang kusuka adalah dia. Song Jin He, berani-beraninya kamu. Gua menangis, bawa dia masuk dulu. Ayo. Tuan Zhou, Anda tidak diterima di sini. Silakan pergi. Perjanjian cerai belum aku tanda tangani. Jin He masih istriku. Kamu yang harus pergi. Apakah Jin He milikmu? Bukan kamu yang menentukan. Mau berantem ya nih? Banyak wanita bersih di luar sana. Tidak kamu mau, malah memilih yang punya saya 7. Apa kamu suka kotor? Kalian ngapain? Hentikan! Jangan berkelahi lagi! Cepat pisahkan mereka, hentikan. Kenapa kalian berkelahi? Dia yang mulai duluan. Dia yang bicara kasar duluan, Jin He. Aku sakit sekali. Biar aku lihat. Jin He, aku juga terluka. Dan lagi, aku suamimu. Kita sudah bercerai, sekarang kamu bukan suamiku lagi. Aku belum tanda tangani surat cerainya. Kita belum resmi bercerai. Jin He, aku salah. Aku seharusnya tidak tertipu oleh Tangwan dan menyakitimu berulang kali. Aku sudah memecat Tangwan dan menuntutnya. Maafkan aku. Bawa Guo pulang bersamaku. Ya,
Aku nanti pasti setia sepenuh hati padamu dan Guo. Hati yang sudah hancur tidak bisa disatukan lagi. Zhou Subai, aku tidak akan kembali. Kalau tidak, aku juga tidak akan menjual sahamku ke Yejue. Membiarkannya merebut hak manajemenmu. Aku juga tidak tahu Tang Wan dan Balai Lelangki, tapi tidak memberitahumu. Kamu sudah tahu Tang Wan dan Balai Lelangki? Ya, Tidak apa. Kita berdua anggap saja sudah impas. Kebetulan. Kita mulai lagi dari... satu berkhianat tak terpakai selalu. Zhou Subai, saya sarankan kamu secepatnya menandatangani perjanjian cerai. Kalau tidak, saya hanya bisa meminta pengacara Qin untuk menggugatmu. Ayo kita masuk. Bu, Tante, selamat ulang tahun. Sudah berapa kali ibu bilang, jangan bawa apa-apa kalau datang. Kenapa kamu tidak pernah dengar? Bu, maksud ibu apa? Tahun ini kamu dilinceng. Ting Yu kadang datang, dari waktu ke waktu. Maaf, Bu. Dulu demi Zhou Subai, aku begitu mengabaikanmu. Antara ibu dan anak, ngomong apa maaf. Sudahlah. Kamu ajak Ting Yu, kenalkan dia pada yang lain. Semua ini seharusnya milikku. Aku yang tidak menghargainya dengan baik. Andai waktu bisa berputar kembali, aku pasti tidak akan mengecewakan Guo dan Jinhee. Guo, ya, aku bisa melalui Guo membuat Jinhee memaafkanku. Ku dengar dari tante, perutmu sakit kalau minum alkohol. Aku sengaja minta pelayan belikan obat maag. Terima kasih. Antara kita, perlu segitu formalnya. Minum lagi supaya Mini. Hangatkan perutmu. Selama 7 tahun, aku merusak perutku untuk Zhou Subai. Dia tak pernah beli aku obat maag, apalagi menghidangkanku semangkuk sup. Citing Yu belum bersama saya. Sudah begitu peduli padaku. Hati-hati, panas. Oh ya, maaf. Sebelumnya di pintu ruang jamuan, aku bilang kau pacarku untuk membuat Zhou Subai kesal dan menciummu. Kau tak perlu minta maaf, karena aku sangat senang. Bahkan berharap kau bisa menjadikan sandiwara ini nyata. Bibi Wang, bisakah ceritakan tentang Jinhee dan Guo? Tenang Tuan Zhu, aku pasti akan jujur. Apakah pria di samping Jinhee itu benar pacarnya? Tuan Ji, tunangan dari kecil Nona. Sejak Nona pulang, dia selalu mengejarnya. Tapi Nona belum menerimanya. Jinhee memang sengaja berkata begitu untuk membuatku kesal. Bisakah aku bertemu Guo? Oh, Jika aku bolehmu bertemu Guo, Nona akan memecatku. Tapi besok ada acara orang tua anak di TK Guo, Pak Zhou bisa serta Gogo acara. baik. Bukankah kau dibawa polisi? Kenapa ada di sini? Subai, aku sengaja mencarimu. Pengacara bilang, jika kamu menuduh saya dengan kejahatanku, aku harus dipenjara setidaknya 15 tahun. Sony, mengingat aku sangat mencintaimu dan sengaja kembali dari luarmu. Batal tuduhan ya. Kamu membuatku ditipu lelang Qi 100 juta. Bikin ku hilang manajemen galeri. Membuat Jinhee percaya denganku. Berani sekali kau meminta aku mencabut tuntutan. Aku yang menyusahkanmu? Kamu ditipu lelang Qi 100 juta? Itu jelas karena kamu serakah mengincar keuntungan 10 kali lipat. Kehilangan hak kelola galeri karena dendamnya Song Jinhee. Adapun bercerai dengan dia, memang aku yang merayumu, tapi penyebab utamanya tetap ada pada dirimu sendiri.
Kamu sudah lama tidak puas dengan Song Jin-hye. Kamu pikir dia mencintaimu? Apapun yang kamu lakukan, dia tidak akan meninggalkanmu. Jadi kamu seenaknya menggunakan tanganku untuk menganiayanya. Dia... Zhou Shubai, kamu memang orang yang tidak becus. Tanpa Song Jin-hye kau bukan apa. Jangan muncul lagi di hadapanku. Kalau tidak, masuk penjara dini. Zhou Shubai, kamu tak peduli rasa. Ingin memasukkanku ke penjara. Aku bunuh orang tersayangmu. Membuatmu menyesal seumur hidup. 1, 2, 3 berkumpul. Cepat-cepat. Lihat. Maaf. Membuatmu datang, menemani gua ikut permainan orang tua anak. Aku kan pacarmu, dan ayah masa depan Gugu. Tentu aku harus menemaninya. Kenapa? Tidak mau? Tidak ada. Permainan akan segera dimulai. Mohon anak dan orang tua siap. Anak-anak dan orang tua sudah siap? Sudah siap? Baiklah, siap-siap. Mulai. Semangat! Semangat, gua. Hebat sekali. Gua larinya cepat sekali. Gugu, kita menang. Yeay. Lomba sudah selesai. Selamat untuk Guo dan orang tua. Dapat juara 1. Saya beri hadiah. Hebat. Semangat. Mama, aku dan Pak Manji dapat juara pertama. Gua hebat sekali. Kok berkeringat banyak sekali sini. Mama sapu-sap. Mama, aku mau main bola dengan teman-teman. Pergilah, tapi jangan lari-larian ya. Cepat pergi. Aku juga berkeringat. Jin-hye, aku ayahnya Guo. Kenapa kau biarkan si marga Jin ikut permainan orang tua anak? Gua sejak lahir 5 tahun. Kau pernah bertanggung jawab ayah. Sekarang mau bercerai. Mau ikut acara tua anak? Sebelumnya aku salah. Kedepannya aku akan beri waktu Guo Jin-hye. Beri aku kesempatan lagi ya. Aku bakalan jadi ayah baik. Ayah seperti kamu. Lebih baik tidak ada. Guo. Ayo kita pulang. Gugu di mana? Guo pergi kemana? Gugu tadi masih bermain bola di sini. Guo? Jin-hye, jangan panik. Ada CCTV di sana. Ayo kita bisa, ada CCTV. Baik. Ayo. Guo di sini, Bu Guru. Ini apa? Tempat parkir TK. Ayo, aku antar kalian ke sana. Cepat! Guo. Guo, kamu dengar suara Pak Manji? Guo. Jangan mendekat atau aku bunuh dia. Jangan. Tangwan Guo baru berusia 5 tahun. Ibuda sama sekali tidak tahu masalah antara kita. Aku memohon kamu. Aku mohon, lepaskan dia. Lepaskannya boleh saja. Ibu, tukar dengan dirimu sendiri. Baik, aku yang menukar. Jin-hye! Aku yang menukar dengan Guo. Tidak boleh. Harus Song Jin-hye yang menukar. Kalau tidak, aku bunuh gadis kecil ini. Jin-hye! Aku datang. Cepat lepaskan Guo. Ibu. Guo, ibu baik-baik saja. Pergi. Tangwan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Tentu saja membunuh Song Jin-hye. Membuatmu menyesal seumur hidup. Hati-hati. Jin-hye, aku telah menukar nyawaku dengan nyawamu. Ini permintaan maaf dan kompensasiku untuk... Lepaskan aku. Jin-hye, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kenapa kau ingin membunuh Jin-hye? Karena dia pantas mati. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin aku sampai pada keadaan seperti ini? Kau yang pantas mati. Kau memanfaatkan kepercayaanku untuk menganiaya, memfitnah, lalu bunuh Jin-hye sekarang. Kenapa kau begitu kejam dan licik? Aku kejam dan licik. Song Jin-hye tidak juga. Demi membalas dendam padamu, dia membuatmu kehilangan hak pengelolaan, membuatmu kehilangan segalanya. Aku hanya bekerja sama dengan Ki Group untuk menipumu. Mengapa kau memaafkannya? Tapi ingin kirimku penjara? Kau pantas dibandingkan dengan Jin-hye? Tangwan, kamu salah. Kamu jatuh hari ini, pertama, karena keserakahanmu. Kedua, karena kau gunakan tubuh goda pria. Tanpa sedikit pun kemampuan. Omong kosong.
Dulu, demi mengejar kekayaan, kau mendekati taipan luar negeri, lalu putus dengan Zhou Shubai. Setelah berselingkuh, kau dikirim kembali ke dalam negeri. Melihat Zhou Shubai kaya lagi, demi uang, kau menggoda Zhou Shubai masuk dalam jebakan balai lelangki. Setelah wajah aslimu diketahui Zhou Shubai, diserahkanmu polisi. Maafkan dia, kau tak bisa melawan pun. Lalu, Jinhe membantu Zhou Shubai mendirikan galeri Zhou. Setelah bercerai dari Zhou Shubai, dia bahkan mendirikan galerinya sendiri. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan Jinhe. Song Jinhe, mati saja kamu. Tang Wan, kau wanita gila. Aku akan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Aku wanita gila. Padahal sebelumnya kau bilang aku yang paling lembut, paling pengertian. Kau bilang kau paling mencintaiku. Kau menikah dengannya hanya karena terpaksa. Kau bilang dia diranjang 7 tahun selalu, seperti kayu. Apa kata dia, jijik? Diam kau. Jinhe, jangan percaya kata dia. Yang ku cinta hanya kamu. Ting Yu, ayo kita ke guru untuk menjemput Guo. Baik. Zhou Shubai, kau demi Song Jinhe menghinaku hingga ke debu. Tapi dia sungguh tak maafkanmu. Jinhe, apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Jinhe sangat menghormati kakak dan kakak iparnya. Jika mereka yang membelahku, dia seharusnya mau mendengarkan. Kak Siksue, Kawang, ada apa kalian mencariku? Jinhe, aku tahu si Shubai buat kesalahan serius. Tapi dia sudah sadar salah. Dan dia sudah memasukkan Tang Wan ke penjara. Bisakah kau melihat saat Tang Wan angkat pisau ketika menikahmu tanpa ragu, menghalangimu untuk tidak bercerai karena dia menolongmu. Jangan cerai. Jinhe dan Zhou Shubai bagaimanapun juga memiliki hubungan 7 tahun. Apakah dia akan di bawah pujukan mereka? Membatalkan niat bercerai dengan Zhou Shubai? Jinhe, antara kamu dan Shubai masih ada Guo. Bisakah kamu demi kami? Maafkan dia sekali ini. Kakak Iksisue, Kak Wang, kalian berdua selama ini sangat baik pada saya dan Guo. Saya sangat berterima kasih. Tapi, maaf, antara saya dan Zhou Shubai sudah tidak mungkin lagi. Jinhe, kalian sudah bersama 7 tahun sebagai suami istri. Apakah kamu tidak punya sedikit pun perasaan padanya lagi? Perasaan antara saya dan dia telah diputuskan sendiri oleh tangannya. Tapi... Sudahlah. Jinhe, jangan salahkan kakak Shishomo. Kemudian dia kakak Shubai. Saya mengerti. Tidak menyalahkannya. Shubai melakukan kesalahan prinsip, kamu tidak memaafkannya. Saya mengerti. Begini saja. Setelah pulang, saya dan kakak Shishomo akan pergi membujuk Shubai. Membujuknya untuk pergi ke kantor catatan sipil bersamamu. Mengurus perceraian. Terima kasih, Kak Wang. Lalu Guo. Guo akan hidup bersama saya. Tapi jika dia mau kunjungi Guo, bisa memberitahu saya terlebih dahulu. Baiklah. Pergi. Jinhe, 7 tahun lalu aku pernah melepaskanmu. Tapi kamu tak senang, dan aku sangat sesal. Kali ini, meskipun kamu setuju dengan mereka, untuk tidak bercerai dengan Zhou Shubai, aku tidak akan... Bodoh, aku sudah menyukaimu. Bagaimana mungkin berdamai dengan Zhou Shubai seperti semula? Aku sudah menolak mereka. Jinhe, kamu tadi bilang apa? Aku bilang, aku sudah menyukaimu. Bagus sekali. Jinhe, aku akhirnya menunggu. Hari di mana kamu menyukaiku. Aku sangat senang. Jinhe, ini kue kesukaanmu. Aku sengaja. Jangan banyak bicara. Langsung urus prosedur perceraian saja. Halo, kami ingin mengurus perceraian. Buku nikah, kartu keluarga, dan perjanjian cerai kalian. Ini surat cerai kalian. Perkawinan 7 tahun berakhir dengan saling melukai. Penuh luka, Zhou Shubai. Mulai hari ini, hubungan kita
benar-benar berpisah jalan. Tidak akan berpisah jalan, Jinhe. Aku akan mengejarmu lagi. Zhou Shubai, jangan membuatku jijik. Jinhe, aku tidak akan menyerah. Aku akan merebutmu kembali. Selamat datang dalam acara pertunangan Nona Song dan Tuan Ji. Upacara pertunangan. Tuan Ji dan Nona Song sungguh pasangan yang serasi. Bagaimana mereka bisa bertemu? Mereka dijodohkan sejak kecil. 8 tahun lalu Nona Song, saat kuliah di kota Lin, menikah dengan pria dari Lin, lalu batal tunangan dia. Tapi, setengah tahun lalu pria itu mengkhianati Nona Song. Setelah Nona Song bercerai dan kembali ke Jingdo, Tuan Ji langsung mengejarnya. Jadi, jodoh Nona Song memang Tuan Ji. Lihatlah, akhirnya setelah berputar-putar, kembali ke sisi Tuan Ji. Menikah dengannya. Jinhe, akhirnya kita bertunangan. Semua ini seperti mimpi. Terasa sangat tidak nyata. Sekarang, masihkah kamu merasa seperti bermimpi? Tidak lagi. Ayo. Jinhe, kamu tidak bisa bertunangan dengan Ji Tingyu. Siapa orang ini? Mengapa ini ganggu? Dia adalah mantan suami Nona Song, Zhou Shubai. Satu baru, satu lama. Entah apa Nona Song. Akan memilih siapa? Pasti yang baru. Kalau Nona Song peduli pada cinta lama, kenapa dia bercerai dengannya? Zhou Shubai, siapa suruhmu? Keluar! Zhou Shubai, dulu kamu menyakiti Jinhe sangat parah. Datang hari ini rusak tunangan Jinhe. Apa yang ingin kamu lakukan? Maaf, Po. Hari ini aku harus melakukan ini. Kalau tidak, aku akan menyesal seumur hidupku. Jinhe, cinta kamu. Ingin kesempatan untukku. Zhou Shubai, orang yang dicintai Jinhe sekarang bukan kamu, melainkan aku. Dia tak akan ikutmu. Jinhe belum bicara. Ji Tingyu, kenapa kamu buru-buru? Zhou Shubai, antara aku dan kamu sudah putus total. Aku mengizinkanmu sesekali melihat Gogo. Juga hanya karena menghormati Kak Sikshu. Aku sudah berjanji kepada Ting Yu. Antara aku dan dia, tidak ada tempat untuk orang lain. Pergilah. Aku tidak pergi. Aku masih punya kesempatan. Aku tahu kamu tidak bisa memaafkan pengkhianatanku. Kalau begitu, hukum aku ya. Hukum aku sampai kamu puas. Aku tidak tertarik. Kamu tidak tertarik. Aku yang menghukummu. Ini adalah racun terkuat di dunia. Jika kamu bertunangan dengan Ji Tingyu, aku akan memakannya semua. Jinhe, apakah kamu akan tega tidak menolong? Zhou Shubai, kurasa kamu benar-benar gila. Aku hanya ingin kamu memberiku satu kesempatan lagi. Lanjutkan upacara pertunangan. Silakan calon mempelai pria mencium tunangan cantiknya. Wah, lihat dia makan racun. Jinhe, jika bisa ulang, tak akan bawa Tangwan ke galeri. Aku tak akan sakitimu. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Dan Jinhe, aku benar-benar menyesal.